Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau menceritakan kisah tentang keikhlasan, kisatun ajibah, kisah yang ajib, kisah yang sangat bagus, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian ditahqiq wa tausi', ditahqiq dan diluaskan penjelasannya oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Ini ulama multi talenta, lahir di India, hijrah ke Zabid muddatan tawilah, masa yang lama beliau belajar di Zabid, kemudian pindah lagi ke Jazirah Arab, beliau keliling ke Suriah dan seterusnya, pada akhirnya sampai ke Mesir, mukim di Mesir, meninggal di Mesir. Namanya As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau yang mengsarahkan kitab Ihya Ulumuddin berjudul Ithaf Sadatil Muttaqin, dan beliau ulama mazhab Hanafi, dan beliau punya guru, salah satunya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, murid daripada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih, yang gurunya adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau punya kitab kamus bahasa Arab 40 jilid lebih. Kamus bahasa Arab 40 lebih, 40. Kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, beliau membahas kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali, sangat luar biasa. Kisah tentang keikhlasan. Beliau ini faqih, muhaddis, as-sufi, ahli fikih, ahli hadis, sufi, lugawi, ahli bahasa. Diceritakan dalam kitab tersebut, dulu ada satu kampung, tinggallah satu orang soleh di kampung tersebut, orang baik, orang soleh. Ternyata di kampung tersebut ada satu pohon dijadikan berhala, satu pohon dijadikan berhala, dan luar biasanya mustajabah tempat itu. Orang-orang datang meminta kepada pohon tersebut, pohon keramat. Orang soleh ini tidak tahan melihat hal tersebut. Ini kesyirikan, ini kesyirikan. Dia datang, sudah bawa itu ya semacam parang, tujuannya mau potong itu pohon. Ini sudah kesyirikan, ini tidak boleh seperti ini, dosa besar. Sudah bawa itu parang, tujuan ke pohon, mau dipotong itu pohon. Di tengah jalan ada sosok manusia menghalangi dia. Kau mau kemana? Kata manusia ini. Dia katakan, saya mau potong ini pohon. Ini sudah menyebabkan banyak manusia syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghalangi mengatakan, kalau kau potong itu percuma, pasti mereka sembah ke yang lain lagi. Tidak bisa, tetap saya harus potong, karena ini di kampung saya. Akhirnya terjadi cekcok, duel, berkelahi. Nah, orang soleh ini menang dalam berkelahi tersebut. Dia sudah banting tuh orang. Dia bilang, nah, sekarang kau sudah kalah, jangan halangi saya memotong pohon tersebut. Orang ini dia diplomasi, yang kalah nih. Dia katakan, sudah, kita damai saja. Kau tidak perlu lagi potong itu. Nanti saya kasih 2 dinar setiap hari. 2 dinar, koin emas. Saya tahu kau susah. Kalau kau tidak potong itu pohon, saya kasih setiap hari 2 dinar. Kau akan temukan di bawah bantalmu. Niat baik tadi dia batalkan. Udah, baik. Pulang dia. Hari pertama dia tidur, bangun dari tidur, pertama kali yang dia lihat bawa bantal, dapat 2 dinar. Nah, udah enak, tidak perlu kerja, dapat di bawah bantal. Hari kedua dia tidur, dia bangun, cari bantal lagi, buka bawah bantal ada 2 dinar. Hari ketiga dia buka kosong, marah dia, kurang ajar.
Tidak ada lagi ini uang. Ambil tuh parang, dia menuju ke pohon tadi. Sampai di tengah jalan, orang yang sama yang menghalangi dia, menghalangi juga. Kau tidak boleh pergi ke sana. Kau mau potong itu pohon? Iya, saya mau potong itu pohon. Akhirnya terjadi perkelahian, duel. Ternyata kali ini yang kalah adalah ahli ibadah tersebut. Dibanting kalah. Orang soleh itu heran. Saya menyerah, kata orang soleh tersebut. Nah, sekarang kau kalah, kata lawannya. Kau kalah. Orang soleh mengatakan saya menyerah. Dia bertanya, kenapa di duel yang pertama saya menang, tapi di duel yang kedua ini kok saya bisa kalah sama kamu? Maka orang yang menghalang itu menunjukkan biodata aslinya. Dia katakan, kau kenal saya tidak? Tidak. Saya iblis. Sawwara suratan insaniyah. Saya berwujud menyerupai manusia. Saya adalah iblis, saya adalah syaitan. Engkau tahu tidak kenapa di perkelahian pertama engkau menang, saya kalah? Karena waktu yang pertama kali li'anna ghadabaka awalan kana lillah. Karena marahmu yang pertama kali memang murni karena Allah. Ini kesyirikan ini. Ini melawan perintah Allah. Ketika kau marahnya karena Allah, kau bisa mengalahkan saya. Tapi kau tahu tidak, yang kedua ini kenapa kau kalah? Li'anna ghadabaka thaniyan kana lidinaraini. Karena marahmu yang kedua ini itu karena 2 dinar. Karena fulus. Karena uang. Makanya saya bisa kalahkan engkau. Jadi ada hamba, orang sudah tidak sadar, ada statusnya berubah, bukan menjadi Abdullah tapi Abdul Mal. Orang muslim tapi statusnya berubah, bukan hamba Allah tapi hambanya harta. Ada juga Abdul Jah, hamba jabatan. Abdu Syuhrah, hambanya ingin mencari popularitas. Itu Tuhan-Tuhannya itu, mal, jabatan, popularitas. Nanti kalau dia mati, wallahu alam, di mana Allah waktu itu? Nah, orang kalau sudah seperti ini, dia akan dikuasai oleh syaitan. Makanya kisah ini Imam Ghazali menjelaskan hikmahnya dan dijelaskan secara luas oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau mengatakan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Al-fawaid ula, faedah pertama yang kita ambil dari kisah tersebut, bahwa kesyirikan itu adalah satu dosa yang sangat besar dan bisa menggugurkan keislaman seseorang. Faedah kedua yang kita dapat dari kisah tersebut, bahwa yang menyebabkan orang terjerumus kepada kesyirikan itu masalah kefakiran dan himpitan ekonomi. Kita lihat ahli ibadah tadi, kalau dia kaya, 2 dinar gak ada artinya itu. Dia punya niat gak berubah, tapi karena dia tidak kuat dengan keimanan di saat Allah takdirkan dia fakir dan himpitan ekonomi, dia punya agama dijual dengan 2 dinar. 2 dinar saya kasih setiap hari, tapi dengan catatan jangan kau potong ini pohon. Berubah dia. Makanya Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan bahwa penyebab kesyirikan itu banyak terjadi dalam masalah ekonomi, dan itu realita, kenyataan. Banyak pengen cepat kaya, dia pergi kemana? Ya, dia minta ke dukun dan seterusnya. Itu. Nah, di dalam Al-Quran Allah sebutkan, kalau dalam hati kita ini selalu takut kepada kefakiran, itu sumbernya dari syaitan. Takut. Padahal kalau orang beriman, dia yakin rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Bahkan semut juga dijamin oleh Allah. Masa manusia Allah tidak berikan? Kan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Kata dabbah, Allah sebutkan dabbah. Dabbah ini mencakup hewan melata. Tidaklah hewan melata yang hidup di dunia, melainkan Allah sudah menjamin rizkinya. Allah jamin. Kalau hewan melata tidak punya otak, tidak sekolah, tidak bisa berpikir, gak pernah kita dapat berita cicak mati kelaparan, burung mati kelaparan. Sesusah-susahnya makan, mereka tetap mereka bisa hidup. Kalaupun mati, memang jatahnya seperti itu, takdirnya seperti itu. Tapi kita yakini bahwa rizki semua Allah sudah jamin. Sisa kita menjemputnya dengan ikhtiar.